Selamat pagi, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dengan Sabda Pagi Gemim Sion Winangun edisi Jumat 26 Mei 2023. Dan mari saudara, sebelum kita mulaikan hari ini, kita akan membaca merenungkan firman-Nya. Sebelumnya mari berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri. Sebelum kami melanjutkan hari ini dengan berbagai aktivitas dan kegiatan, kami minta Engkau menuntun kami melalui firman-Mu. Berbicaralah, kami sedia mendengarnya. Di dalam nama-Mu ya Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Tema di hari ini, Barsabas dan Matias memenuhi kriteria. Saudaraku yang diberkati Tuhan, memutuskan untuk memilih tidaklah mudah. Tapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus tetap memilih dan memutuskan. Adalah pergumulan yang besar dan sangat serius bagi murid Yesus Kristus karena mereka harus memilih seorang untuk menggantikan Yudas Iskariot, rasul yang berkhianat itu. Setelah Yesus Kristus terangkat, naik ke sorga, murid-muridnya tinggal bersama di ruang atas di kota Yerusalem, menanti Roh Kudus yang dijanjikan. Jumlah mereka kini tinggal 11. Mereka bersepakat untuk memilih seorang pengganti Yudas Iskariot, agar jumlah mereka tetap 12 orang. Ada yang menarik dalam proses pemilihan tersebut. Kriteria yang ditetapkan adalah dia yang ada, hadir, dan yang mengikuti perjalanan Yesus sejak baptisan hingga kenaikannya ke sorga. Penetapan kriteria ini menjadi penting bukan hanya sebagai alat ukur seberapa dalam mereka mengetahui segala sesuatu tentang Yesus Kristus, melainkan juga sebagai salah satu alat ukur kesetiaan. Mereka yang berhak dipilih adalah yang tetap setia mengikuti dan selalu berada bersama dalam persekutuan dengan Yesus Kristus sampai Ia terangkat ke sorga. Bahkan setelah itu, bukan mereka yang menjadi pengikut untuk melihat dan mendapat mujizat darinya. Dengan kriteria ini, hanya ada 2 orang yang dapat dipilih, yaitu Barsabas dan Matias. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Barsabas dan Matias memenuhi kriteria dipilih sebagai Rasul Kristus, mengingatkan kita tentang bagaimana mempersembahkan hidup seutuhnya dan menjadi saksinya. Dalam Roma 12 ayat 2 berkata, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengikuti Yesus Kristus tentu ada suka duka, seperti mereka berdua setia sampai setelah Yesus naik ke sorga. Mereka tetap berada di tengah persekutuan para murid Yesus Kristus. Adakah kesetiaan yang seperti ini ada pada diri kita? Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ikutilah Tuhan Yesus Kristus dalam keadaan bagaimanapun. Karena kita benar-benar percaya dan mengasihinya.
bukan hanya karena ingin mendapat mujizatnya, juga bukan hanya di saat-saat yang mudah. Kesetiaan kita mengikuti Yesus Kristus yang sungguh-sungguh adalah menjadi saksi karya Allah, karya kasih karunia Tuhan Allah dalam dirinya, diri anaknya Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia dan dunia ini dari kehancuran dan hukuman. Kiranya Tuhan Allah menguatkan kita untuk senantiasa tetap setia menjadi saksinya. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan lagi kami sebagai anak-anak umat Tuhan yang telah Engkau pilih dan selamatkan. Biar kami tetap setia apapun tantangan yang datang dalam hidup ini tidak akan membuat kami jauh dari-Mu, tapi kami akan semakin setia, kami akan semakin dekat pada-Mu, sebab kami percaya ketika Engkau pilih kami sebagai anak-anak yang Engkau tebus dan selamatkan, Engkau punya rencana, rancangan indah dalam kehidupan kami. Amin. Demikian saudaraku, dari Puncak Gemim Sion Winangun disiarkan kabar sukacita melalui Sabda Pagi di setiap hari. Semoga berkenan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.